Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelawati, NPM A1F021015 dari kelompok 4 kelas 1A Prodi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu, tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar dengan judul Teorema Torricelli. Adapun tujuan praktikum kali ini: 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan dari hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan teorema Torricelli. Yang keempat, mengetahui langkah kerja pada percobaan teorema Torricelli. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu penggaris, isolatif, botol berisi air dengan ketinggian 25 cm. Selanjutnya, langkah kerjanya yaitu sediakan botol air yang sudah dilubangi dengan ketinggian 10 cm dan 20 cm dengan ketinggian air seluruhnya yaitu 25 cm. Adapun langkah kerjanya yaitu sebagai berikut: bolongi botol dengan ketinggian 10 cm dan 20 cm, kemudian dengan ketinggian air 25 cm. Letakkan penggaris pada dasar botol. Buka tutup botol terlebih dahulu. Kemudian, lakukan percobaan sebanyak 5 kali percobaan. Percobaan 1. Buka isolatif pada ketinggian lubang 10 cm. Panjang air pancuran yang keluar didapatkan 22 cm. Percobaan kedua. Tambahkan air ke dalam botol terlebih dahulu sebanyak 25 cm. Didapatkan 3,5 cm. Percobaan ketiga. Dibuka isolatif pada ketinggian 10 cm. Didapatkan hasil air pancur yang keluar sepanjang 23 cm. Cobaan keempat. Dibuka isolatif terlebih dahulu. Air pancur yang keluar dari botol didapatkan hasil sepanjang 24 cm. Dan percobaan kelima. Pakaian siapa kok? Didapatkan air pancur yang keluar sepanjang 23 cm. Selanjutnya percobaan kedua dengan ketinggian lubang 20 cm dan ketinggian air masih tetap 25 cm. Percobaan 1 pada ketinggian 20 cm.
Buka isolatif terlebih dahulu. Air pancuran yang didapatkan sepanjang 17 cm. Percobaan kedua. Air pancuran yang keluar sepanjang 16 cm. Percobaan ketiga. Air pancuran yang keluar didapatkan sepanjang 18 cm. Percobaan keempat. Siapa Tasya? Hai, Tasya. Enggak aja. Air pancur yang keluar sepanjang 17 cm. Percobaan kelima. Tak ada yang nonton kami, nontonlah kami. Ini lagi gabut. Nak buat tugas tak jadi. Didapatkan hasil yang 19 cm. demikianlah hasil praktikum yang berjudul Teorema Torricelli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data hasil percobaan. Tabel pengamatan 7.1. Hasil percobaan jarak pancaran dengan ketinggian lubang 10 cm. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Nomor 1. Dengan ketinggian lubang 10 cm, kedalaman air 15 cm, tekanan hidrostatis 1500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 24,5 cm, dan jarak pancaran terukur percobaan 1 22 cm, percobaan 2 23,5 cm, percobaan 3 23 cm, percobaan 4 24 cm, percobaan kelima 23 cm. Ralat mutlak yang didapat 0,33, ralat nisbi 1,43%, dan ketelitian 98,57%. Selanjutnya, tabel pengamatan 7.2 hasil percobaan jarak pancaran dengan ketinggian lubang 20 cm, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis air 1000 km per meter kubik. Nomor 1, ketinggian lubang 20 cm, kedalaman air 5 cm, tekanan hidrostatis 500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus Torricelli 20 cm, jarak pancaran terukur pada percobaan 1 17 cm, percobaan 2 16 cm, percobaan 3 18 cm, percobaan 4 17 cm, dan percobaan 5 19 cm. Ralat mutlak yang didapat 0,51, ralat nisbi 2,93%, ketelitian 97,07%. Adapun lampiran perhitungan, tabel 7.1, ketinggian air dikurang ketinggian lubang, maka didapat kedalaman air sama dengan 25 cm dikurang 10 cm sama dengan 15 cm, kemudian kita ubah satuannya menjadi meter, didapat hasil 0,15 meter. Jarak pancaran sesuai rumus Torricelli. X sama dengan 2 akar H1 dikali H2 sama dengan 2 akar 10 dikali 15. Didapatkan 2 akar 150 dan mendapatkan hasil 24,5. Di mana X sama dengan jarak pancaran dalam satuan cm, H1 ketinggian lubang dalam satuan cm, H2 kedalaman air dalam satuan cm. Selanjutnya, rumus tekanan hidrostatis. P
P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan oleh zat cair dalam satuannya Pascal, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan kedalaman pada benda dalam satuan sentimeter. Maka diperoleh P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,15 meter, didapatkanlah hasil 1500 Pascal. Kemudian, lampiran perhitungan tabel 7.2. Kedalaman air sama dengan ketinggian air dikurang ketinggian lubang. 25 cm dikurang 20 cm sama dengan 5 cm, kemudian diubah menjadi meter, 0,05 meter. Rumus Torricelli, X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana didapatkan X sama dengan 2 akar H1 dikali H2 sama dengan 2 akar 20 dikali 5 sama dengan 2 akar 100 dan didapatkan hasil 20 cm. Kemudian mencari tekanan hidrostatis dengan menggunakan rumus P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,05 meter, didapatkanlah hasil 500 Pascal. Dengan keterangan P sama dengan tekanan oleh zat cair dalam satuan sentimeter, Rho sama dengan massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan kedalaman pada benda dalam satuan meter. Baiklah, kita sudah melakukan praktikum teorema Torricelli. Selanjutnya kembali kepada pembahasan, di mana teorema Torricelli adalah kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Persamaan inilah yang disebut dengan teorema Torricelli. Nah, teorema Torricelli ini berkaitan dengan yang namanya tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Adapun rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangan P sama dengan tekanan hidrostatis dalam Pascal, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H kedalaman dalam meter, dan yang terakhir Rho massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan soal 1. Tuliskan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan. Jawabannya, bagaimana hubungan antara jarak pancaran dengan ketinggian lubang pada botol? Yang kedua, tentukan alat dan bahan yang digunakan. 3. Kemukakan fungsi alat dan bahan yang digunakan. Tabel 7, alat dan bahan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Nama alat dan bahan, botol bekas 1,5 liter, keterangan detail alat dan bahan, 1 buah ukuran 1,5 liter bahan. Fungsi alat atau bahan sebagai wadah tempat air atau tangki. 2. Air, keterangan detail alat atau bahan secukupnya. Di sini diperlukan 25 cm air termasuk ke dalam bahan. Fungsi alat dan bahan
untuk mengisi air pada botol. 3. Spidol atau pensil. Keterangan detail alat atau bahan. 1 buah, termasuk alat. Fungsi alat atau bahan untuk menandai botol. 4. Penggaris, 1 buah. Ukuran 30 cm, termasuk alat. Untuk mengukur jarak pada lubang. 5. Paku. Keterangan detail alat dan bahan. 1 buah, termasuk alat. Fungsi alat atau bahan untuk melubangi botol. 6. Korek api. Keterangan detail alat atau bahan. 1 buah, termasuk alat. Fungsi alat atau bahan untuk memanaskan paku potong. 7. Solatif atau lakban. Keterangan detail alat atau bahan secukupnya, karena untuk menutup lubang pada botol termasuk bahan. Fungsi alat atau bahan untuk menutupi lubang pada botol. 8. Gunting. Keterangan detail alat atau bahan. 1 buah, termasuk alat. Fungsi alat atau bahan untuk memotong isolatif. 4. Tentukanlah langkah kerja percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. 1. Ukur atau tandai botol dengan spidol atau pena pada ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. 2. Dipanaskan paku menggunakan korek api, lalu bolongi botol pada tanda yang sudah kita buat tadi, yakni pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. 3. Tutup lubang dengan isolatif. Isi botol dengan air sampai tanda batas 25 cm. 5. Dilakukan percobaan dengan membuka isolatif pada ketinggian 10 cm. 6. Lakukan 5 kali percobaan dan catat berapa jarak pancuran air yang dihasilkan. 7. Percobaan selanjutnya, buka isolatif pada ketinggian 20 cm. Lakukan 5 kali percobaan dan catat berapa jarak pancaran air yang dihasilkan. 9. Pastikan pada saat pengulangan percobaan selalu mengisi air pada tanda batas 25 cm. 6. Apa saja besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Gambarkan grafiknya. Yang pertama, kedalaman zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi. Dan di sini dapat kita lihat pada layar adalah gambar grafik dari grafik tekanan hidrostatis terhadap kedalaman air, dan grafik jarak pancuran terukur terhadap ketinggian lubang. Ketujuh, jelaskan hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema Torricelli pada peristiwa tangki bocor. Penetapan hukum Bernoulli pada tangki bocor. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Dengan hukum Bernoulli, kita dapat mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil. Dengan rumus GH sama dengan 1/2 V kuadrat ditambah G dikali H. V sama dengan akar 2G dikali H1 dikali H2 sama dengan akar 2GH. 8. Tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. 1. Kecepatan aliran yang keluar adalah tidak konstan, bisa terjadi karena perbedaan diameter lubang. 2. Pengaruh kecepatan pancaran air yang keluar terhadap jarak adalah semakin jauh pancaran air, maka semakin tepat pula pancaran air yang keluar. Dan yang ketiga, ketinggian sangat berpengaruh terhadap kecepatan air adalah semakin tinggi lubang, maka percepatannya akan semakin besar. 9. Jika ketinggian lubang air lebih kecil dari tabel 7.1, bagaimana jarak pancaran? Jawaban, jarak pancaran akan semakin jauh dibanding tabel pengamatan 7.1, karena hal ini sesuai oleh teorinya yang menyebutkan bahwa semakin tinggi ketinggian lubang maka jarak jatuh air akan semakin dekat, dan sebaliknya, semakin rendah ketinggian maka jarak jatuh air pun akan semakin rendah. 10. Jelaskan mengapa tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi. Jawabannya,
agar kecepatan air lebih besar atau memperderas aliran air karena dipengaruhi oleh medan gravitasi.